Apa kabar hari ini? Menghafal Al-Quran pasti bisa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sudah mandi semuanya? Sudah makan semuanya? Ada yang belum? Iya, yang belum nanti kita beli makan di kantin bareng-bareng, mau? Mau. Nanti bayarnya sendiri-sendiri ya. Nah. Baik, adik-adik. Jawabannya sih siap. Masa sudah lupa? Adik-adik. Siap. Adik-adik. Siap. Ya, masih ingat sama Kak Yudi? Kapan terakhir Kak Yudi ke sini? 22 apa 2003? 2023 tahun kemarin ya? Iya, masih ingat kemarin Kak Yudi cerita apa? Cerita azab ya, seorang anak yang buta yang tidak memiliki mata tapi bisa hafal Al-Quran 37. Coba Kak Yudi bikin tanya hari ini, siapa adik-adik Kak Yudi yang sudah hafal juz 30? Angkat tangan. Juz 30. Juz 30. Angkat tangan. Siapa yang sudah hafal juz 30? Ada satu. Masa cuma satu? Coba angkat tangannya yang juz 30. 1, 2, 3. Laki-lakinya ada? Ayo, ada? Wah, ada. Keren. Alhamdulillah. Kak Yudi berdoa mudah-mudahan adik-adik Kak Yudi semuanya bisa menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa mempersembahkan mahkota untuk ayah dan ibu kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik. Adik-adik. Ya, sudah siap dengar cerita? Ya, tapi semuanya sekarang konsentrasi ya. Kak Yudi pengen aja kalian semua berhitung 1 sampai 5. Bisa? Bisa. Nanti Kak Yudi tunjuk jari, tolong dihitung suaranya yang keras. Bisa? Bisa. Coba berhitung, mulai. Sekarang Kak Yudi cepetin, bisa? Ya, Kak Yudi tunjuk jari, tolong dihitung suaranya yang keras ya. Berhitung, mulai. Ini berapa? Pak, kok dibilang 3? Suaranya banter tapi salah. Adik-adik. Adik-adik. Konsentrasi. Berhitung, mulai. Ini berapa? 2. Kenapa dibilang sate? Sate. Kenapa dibilang 1? Masa 1 begini? Adik-adik. Berhitung, mulai. Sebentar, siapa tadi yang laki-laki yang bilang emak? Masa berhitung 1, 2, 3, emak. Mau hitung 4 tangan Kak Yudi gini jadi emak. Masa hitung-hitungan emak? Adik-adik. Adik-adik. Sekali lagi berhitung, jangan salah ya. Semuanya konsentrasi. Berhitung, mulai. Bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik. Adik-adik. Ya, tapi sebelum Kak Yudi cerita, Kak Yudi pengen bermain dulu ya. Kak Yudi punya 3 kelas. Siapa yang mau jadi relawan ke depan? 3 orang laki-laki. Ayo maju. Ayo. Maju. Siapa yang berani? Ayo Mas, berdua. Ayo sini berdua. Ayo cepetan. Ayo, siapa yang berani? Jadi relawan bertiga. Ayo sini Mas. Ya, satu lagi. Ya, ayo sini, satu lagi. Nah, 1, 2, 3. Nah, sebentar Kak Yudi ambil dulu gelasnya. Udah, bentar. Nah, teman-teman, Kak Yudi punya 3 gelas. Gelas ini masih kosong, tidak ada air.
Ya, nanti akan Kak Yudi isi dengan air ya Mas ya. Nah, nanti gelas ini Kak Yudi taruh di atas kepala, nanti samain pegang jangan sampai tumpah ya. Nanti kalau sampai tumpah kesiram ya. Nah iya, jangan dipegang, jangan sampai tumpah ya, supaya tidak tersiram. Bisa? Bisa ya. Ayo Mas, pegang Mas. Pegang. Jangan sampai tumpah ya. Ya, ayo Mas, dipegang, jangan sampai tumpah. Dipegang, jangan sampai tumpah ya. Ini airnya. Ini airnya. Nanti akan Kak Yudi isi dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, dipegang, jangan sampai tumpah ya. Jangan miring Mas. Nanti tumpah kalau miring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang bertiga di sini, kalian punya tugas ya. Nanti kita berdoa bareng-bareng, kita minta kepada Allah supaya airnya jadi beku. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Nanti kita berdoa bareng-bareng ya. Ya. Sekali lagi minta kepada Allah, kita berdoa supaya airnya jadi beku. Ya, teman-teman. Nanti kita doakan bareng-bareng ya. Kita doakan bareng-bareng teman kita yang membawa air di gelas supaya airnya jadi beku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan air Kak Yudi ya Allah yang ada di kepala adik-adik Kak Yudi jadi beku ya Allah. Kita bacakan Fatihah bareng-bareng ya teman-teman ya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas, sekarang yang bertiga merem, sampean merem. Merem, tutup matanya, tutup matanya. Tutup Mas, merem Mas ya. Sampean Kak Yudi kasih kesempatan yang kedua, silakan berdoa, baca surat Al-Fatihah yang serius ya. Minta kepada Allah supaya airnya jadi beku. Sudah? Sudah. Ayo Mas baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bekukan air yang ada di gelas adik Kak Yudi ya Allah supaya adik Kak Yudi tidak tersiram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bekukan air yang ada di gelas adik Kak Yudi ya Allah supaya adik Kak Yudi tidak tersiram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bekukan air yang ada di gelas adik Kak Yudi ya Allah supaya adik Kak Yudi tidak tersiram. Amin ya robbal alamin. Coba Kak Yudi pengen lihat dulu. Nih, sudah Mas, buka matanya Mas. Nah, sekarang Kak Yudi pengen tanya, Mas, tadi sudah berdoa apa belum? Sudah. Yakin apa enggak airnya beku? Enggak. Enggak yakin. Coba, Mas, tadi sudah berdoa apa belum? Sudah. Yakin apa enggak airnya beku? Enggak. Enggak. Mas, tadi sampai sudah berdoa apa belum? Sudah. Yakin enggak airnya beku? Yakin. Yakin ya. Sebentar. Adik-adik. Adik-adik. Sekarang akan Kak Yudi mulai. Dari yang yakin dulu boleh? Boleh. Yang yakin kan warnanya pink ya? Iya. Kak Yudi mulai dari yang yakin dulu ya. Iya, coba. Mas agak maju Mas. Nah, Mas namanya siapa? Mas Fauzi. Mas Fauzi. Ya. Mas Fauzi kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Tapi yakin Mas ya airnya beku ya? Yakin. Oh yakin. Oh keren. Sekarang lepas Mas tangannya Mas. Nah teman-teman, Mas Fauzi kelas 5 yakin airnya beku ya. Nanti Kak Yudi akan berhitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga ya, di hitungan ketiga nanti gelasnya akan Kak Yudi tuang di atas kepala. Nanti siapa yang yakin, siapa yang berdoanya sungguh-sungguh, insya Allah doanya bisa dikabulkan oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fauzi sudah siap? Sudah. Sudah. Nanti kalau kesiram nggak apa-apa ya Mas? Wah.
Tapi yakin apa enggak? Yakin. Oh yakin, hebat. Kayu dituang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Coba lihat Mas, beku apa enggak Mas? Oh beku, keren. Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Wamji. Terima kasih ya Mas. Wih. Sekarang dari yang kuning apa yang hijau? Kuning apa hijau? Hijau dulu ya. Iya. Lepas Mas. Mas namanya siapa? Dendi. Siapa? Dendi. Mas Dendi. Kelas berapa Mas? 6. Wah, kelas 6. Mas yakin apa enggak airnya beku? Yakin. Wih, yakin apa enggak? Tadi enggak yakin, sekarang jadi yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Mas kalau kesiram enggak apa-apa ya Mas? Gak apa-apa. Wih, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga airnya beku ya Allah. 1, 2, 3. Yang siram. Mas duduk Mas Dendi. Terima kasih ya Mas. Dia kesiram. Ya Allah. Tinggal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mas yakin apa enggak? Yakin. Yakin apa enggak? Namanya siapa Mas? Iya. Mas Rio. Kelas berapa Mas? 6. Ya Mas Rio kalau kesiram enggak apa-apa ya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan airnya beku. Amin. 1, 2, 3. Airnya beku. Terima kasih ya Mas Rio. Wih, adik-adik. Adik-adik. Mau tahu nggak rahasianya? Mau apa enggak? Teman-teman, ketika kita diminta berdoa kepada Allah, kita berdoa harus sungguh-sungguh. Ketika berdoa tidak boleh bercanda. Tadi ada yang masih berdoa. Berdoa kok guyu-guyu. Ya kalau berdoa harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Adik-adik. Adik-adik, ya sudah siap dengan cerita? Ya teman-teman, hari ini Kayudi akan cerita tentang bagaimana pengorbanan seorang ayah untuk anak perempuannya tercinta. Ya, ceritanya begini teman-teman. Adik-adik, adik-adik. Di negeri Arab sana teman-teman, ada seorang pemuda dan seorang pemudi, seorang ayah dan seorang ibunda yang soleh dan solehah. Suami istri teman-teman masih muda, usianya yang perempuan masih 23 tahun, yang laki-laki masih 25 tahun. Dia belum dikaruniai seorang anak. Semenjak 3 tahun lalu mereka menikah, belum punya anak. Tapi hebatnya teman-teman, ayah yang soleh dan bunda yang soleh ini dua-duanya seorang penghafal Al-Quran. Ceritanya begini teman-teman. Setiap hari ayahnya ini tidak pernah meninggalkan sholat di masjid, sholat subuh terutama. Setiap hari dia sholat subuh di masjid. Istrinya tercinta sholat di rumah. Kemudian teman-teman, hari itu doa suaminya yang soleh diijabah oleh Allah. Istrinya diberikan apa? Iya, mengandung, diberikan seorang anak setelah 3 tahun menikah. Malam itu teman-teman, kira-kira jam 12 malam, mereka sedang tertidur lelap, dingin di luar sana teman-teman. Karena di Mekah waktu itu sedang bersalju teman-teman. Mereka tidur lelap. Menjelang pagi hari teman-teman, kira-kira jam 3:30 pagi, rupanya istrinya terbangun. Ya Allah, perutku sakit, apa aku akan melahirkan ya Allah? Dibangunkan suaminya. Assalamualaikum ayah, ayah bangun, masih tidur. Ayah bangun, cepetan, perut bunda sakit. Masih tidur pulas ternyata. Dikagetin sama istrinya. Ayah bangun. Ya bunda, ada apa bunda? Ayah, perut bunda sakit, masih dingin di luar sana teman-teman. Akhirnya apa? Suaminya pun pergi meninggalkan istrinya yang menangis di rumah untuk mencari pertolongan.
Azan subuh pun terdengar teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya masih sakit, dia berusaha tetap sholat. Karena setiap apapun keadaan kita, sholat tidak boleh ditinggalkan. Istrinya dengan berbaring, dia perutnya sedang sakit, dia berusaha untuk sholat. Sementara suaminya sholat subuh di luar sana, kemudian pulang dengan membawa sesuatu teman-teman. Ternyata suaminya pergi mencari ambulan teman-teman. Kira-kira jam 5 pagi mereka sudah sampai di rumah teman-teman. Istrinya langsung digendong, kemudian mereka pergi ke rumah sakit teman-teman. Sampai di rumah sakit kira-kira jam 6 pagi teman-teman. Istrinya digendong langsung masuk kamar persalinan, sementara suaminya menunggu di luar. Ya Allah, semoga Engkau berikan keselamatan kepada istriku ya Allah. Semoga Engkau selamatkan anakku pula ya Allah. Amin. Menunggu di luar teman-teman. Kira-kira jam 8 pagi dari dalam kamar persalinan terdengar suara teman-teman. Suaranya begini. Terdengar tangisan bayi di dalam sana teman-teman. Suaminya yang tadinya duduk langsung berdiri teman-teman. Ya Allah, semoga itu suara anakku ya Allah. Kau lahirkan dengan selamat ya Allah. Semoga istriku juga selamat. Amin. Berdiri suaminya di depan kamar persalinan. Selang kira-kira 15 menit teman-teman, ternyata sudah ada seorang suster yang menggendong seorang bayi teman-teman. Suster itu keluar dari kamar persalinan, terus ayahnya dipanggil. Ayah, sini ayah. Ini anakmu seorang perempuan yang cantik sekali ayah. Wah, senang teman-teman. Kemudian diazankan sama ayahnya di telinga sebelah kanan. Azan selesai, ayahnya mengumandangkan apa teman-teman? Iqomah di telinga sebelah kiri. Selesai itu dilihat wajah cantik anaknya teman-teman. Semuanya lengkap. Kakinya ada 2, tangannya ada 2. Senang ayahnya teman-teman. Kemudian sambil menggendong bayinya, ayahnya tanya kepada susternya, Suster, bagaimana istriku? Istriku selamat kan suster? Apa kata suster teman-teman? Susternya tidak bicara satu kalimat pun. Susternya hanya memberikan selendang teman-teman. Selendang dan bajunya yang dipakai untuk melahirkan diberikan sama suaminya. Kemudian suaminya menangis teman-teman karena tahu istrinya. Ada yang tahu nggak? Iya, ternyata ketika melahirkan anaknya tadi, nyawa ibunya dicabut oleh Allah. Istrinya meninggal. Suami ini menangis teman-teman. Dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Bayinya ditinggal di rumah sakit, sementara suami tercinta ini membawa pulang istrinya untuk dimakamkan teman-teman. Dia sedih, bercampur bahagia. Sedih karena kehilangan istri tercintanya, bahagia karena sudah mendapatkan apa? Ia mendapatkan gantinya, yaitu seorang bayi perempuan teman-teman. Bahagia ayah ini. Ternyata teman-teman, kondisi bayinya juga tidak sehat saja teman-teman. Bayi ini punya mata, punya telinga, semuanya lengkap. Hanya ternyata matanya tidak bisa melihat teman-teman. Ya, sama seperti Azam. Kalau Azam kan tidak punya mata ya. Ini punya mata, semuanya kelihatan, ada bola matanya juga, tapi tidak bisa melihat teman-teman. Ya, kemudian sampai rumah, bayi perempuan ini diberi nama Aisyah. Wah, ada Aisyah di sini. Oh, ada juga. Teman-teman, ayah yang soleh ini ayah yang hebat, ayah penghafal Al-Quran. Sama seperti si Azam. Ternyata di Arab sana, ayahnya Aisyah setiap hari juga ngaji sama Aisyah. Aisyah tidak bisa melihat teman-teman. Kemudian ketika usia Aisyah teman-teman 10 tahun. Kalau Azam 10 tahun sudah hafal Quran ya? Iya, Aisyah sama, tapi cuma sedikit. Aisyah 10 tahun baru 1 juz teman-teman. Karena memang ayahnya tidak memaksa Aisyah untuk bisa hafal Quran. Tapi Aisyah hafal Quran 1 juz. Ceritanya begini teman-teman. Usia Aisyah 10 tahun,
ayahnya mengundang teman-temannya, teman-teman sekolahnya, teman-teman ayahnya ketika bekerja dulu diundang sama ayahnya untuk memperingati ulang tahun Aisyah, teman-teman. Ya, untuk memperingati ulang tahun Aisyah, diundang teman-temannya Aisyah di kampung juga diundang, teman-teman. Teman-teman ayahnya semuanya diundang, teman-teman ibunya semuanya diundang. Aisyah bahagia hari itu, teman-teman. Kemudian saking bahagianya Aisyah berusaha, teman-teman, untuk membuatkan minuman untuk teman-temannya. Bikin es buah, bikin apa, Aisyah bikin sendiri, tidak mau dibantu sama ayahnya. Karena dia bahagia, teman-teman. Dibawa sendiri Aisyah, teman-teman. Ditaruh di dalam nampan, dibagi, dibawa sendiri sama Aisyah ke teman-temannya. Tapi teman-teman, setelah 3 kali bawa nampan, ternyata Aisyah lupa. Saking dia bahagianya, dia lupa, teman-teman. Ketika bawa nampan, ternyata ada tangga di depan rumahnya. Ya, Aisyah berjalan, ternyata salah melangkah. Semua es campurnya semuanya jatuh dan mengenai baju teman-teman ayahnya. Ya, karena semuanya sudah datang, Aisyah jatuh, semua es campurnya kena ke teman-teman ayahnya. Mereka marah-marah, teman-teman. Mereka mengejek Aisyah, dasar Aisyah buta, kenapa kamu ikut-ikut saja, bajuku jadi kotor semua. Teman-teman ayahnya semua marah sama Aisyah. Kemudian teman-teman, Aisyah sambil menangis, dia lebih marah lagi, teman-teman. Ayah, kenapa aku dilahirkan buta, ayah? Aku nggak mau jadi buta. Kenapa aku dilahirkan buta, ayah? Semua Aisyah tambah marah, teman-teman. Teman ayahnya marah karena kena es campur, es buah. Aisyah tambah marah. Semuanya meja, semua kursi ditumpah-tumpahkan sama Aisyah. Usia 10 tahun, ulang tahun Aisyah, pestanya bubar, teman-teman. Semuanya temannya pada pulang. Semua teman-teman ayahnya pada marah karena apa? Aisyah lebih marah lagi karena Aisyah diejek menjadi anak perempuan yang buta. Lebih marah Aisyah, teman-teman. Semuanya hari itu pesta ulang tahunnya bubar, teman-teman. Kemudian Aisyah yang menangis, semua berantakan, diangkat sama ayahnya, digendong, dipeluk sama ayahnya, teman-teman. Apa kata ayahnya? Aisyah, nak, maafkan ayah, nak. Aisyah tidak buta, nak. Ayah janji sebentar lagi Aisyah pasti bisa melihat indahnya dunia. Dan ayah janji, nak, sebentar lagi Aisyah pasti bisa melihat isi dunia. Sebentar lagi Aisyah tidak akan diejek oleh teman-teman Aisyah, karena Aisyah akan punya mata. Aisyah langsung diam dari tangisnya, teman-teman. Karena ayahnya janji begitu. Ayah betul, sebentar lagi Aisyah akan punya mata. Iya, nak. Nanti kita akan pergi ke dokter, nak. Ayah sudah janji sama dokter. Insya Allah sebentar lagi kamu akan punya mata, nak. Iya, ayah terima kasih ya, ayah. Ayah adalah orang paling baik di dunia ini. Dipeluk ayahnya sama Aisyah. Berhenti Aisyah nangisnya, teman-teman. Teman-teman, waktu berjalan, usia Aisyah 12 tahun, teman-teman. Aisyah ini dibawa ke dokter sama ayahnya. Aisyah, ayo, nak, hari ini kita ke dokter, nak. Kita mengobati mata Aisyah, ya, nak, supaya mata Aisyah bisa melihat. Aisyah berdoa selalu ya kepada Allah, ya, nak. Iya, ayah, aku selalu berdoa supaya aku bisa melihat. Wah, Aisyah hebat. Ayo, nak, sekarang kita pergi ke dokter. Aisyah sudah siap? Iya, Aisyah siap. Teman-teman tahu nggak? Kenapa ayah Aisyah bisa berjanji begitu, teman-teman? Karena sebenarnya ayahnya Aisyah ini sudah janjian sama dokter, teman-teman, bahwa matanya Aisyah masih bisa dioperasi. Tapi syaratnya satu, teman-teman, harus ada mata pengganti untuk Aisyah. Jadi Aisyah nanti matanya dioperasi, diganti dengan siapa kira-kira? Iya, akan diganti dengan mata ayahnya, teman-teman. Berangkat Aisyah dengan ayahnya menuju di rumah sakit, teman-teman. Sampai di rumah sakit, Aisyah diperiksa, ayahnya diperiksa, semuanya diperiksa. Jantungnya diperiksa, paru-parunya diperiksa, ayahnya juga sama. Ternyata atas izin Allah, teman-teman, keduanya hari itu sehat, teman-teman. Akhirnya apa? Sore harinya, teman-teman, Aisyah masuk kamar operasi. Ayahnya juga masuk kamar operasi, teman-teman. Sampai larut malam operasi belum selesai. Sampai kira-kira jam 2 pagi, teman-teman, operasi itu selesai.
Kemudian Aisyah masuk kamar rumah sakit untuk istirahat, ayahnya juga sama teman-teman. Waktu berjalan setelah 3 hari teman-teman, hari yang ditentukan untuk membuka perban operasi akan dilangsungkan teman-teman. Aisyah diajak sama suster, digandeng tangannya sama suster. Aisyah dimasukkan ke dalam ruangan teman-teman. Ruangan itu semuanya ada kacanya. Depan ada kacanya besar, samping kanan ada kacanya besar, samping kiri ada kacanya besar. Susternya bilang begini, Aisyah, hari ini Aisyah sehat? Iya suster, aku sehat. Bagaimana matamu? Sudah gak sakit suster, alhamdulillah aku sehat. Beneran matamu gak sakit? Sudah tidak suster. Ya sudah, Aisyah, hari ini kamu bisa membuka perbanmu nak. Ya, Aisyah sudah 12 tahun. Suster yakin kamu sudah bisa membuka perbannya sendiri. Betul teman-teman. Aisyah membuka perban di matanya, pelan-pelan diputar, dibuka perbannya teman-teman. Kemudian sudah siap, Aisyah, jangan buka matamu dulu nak. Aku akan matikan lampunya dulu. Dimatikan lampunya teman-teman. Agak gelap. Kemudian Aisyah, coba pelan-pelan sekarang kamu buka matamu nak. Dibuka matanya Aisyah teman-teman. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ternyata operasinya berhasil teman-teman. Hari itu Aisyah bisa melihat. Coba Aisyah, tahan Aisyah, aku akan menyalakan lampunya. Dinyalakan lampunya lagi teman-teman. Nyala terang hari itu. Aisyah senang, Aisyah tersenyum teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah bisa melihat. Dipeluk susternya sama Aisyah. Senang Aisyah hari itu sudah bisa melihat teman-teman. Kemudian tidak berselang lama teman-teman, ada seorang dokter, ada seorang perawat laki-laki yang sudah mendorong kursi roda teman-teman. Di kursi roda itu ada seorang laki-laki paruh baya yang sudah mulai, rambutnya sudah mulai putih teman-teman. Didorong di atas kursi roda teman-teman menuju Aisyah. Aisyah tanya sama susternya, Suster, laki-laki itu siapa? Aisyah, itu adalah ayahmu nak. Ayahmu dia, seorang laki-laki yang hebat. Dilihat sama Aisyah teman-teman, menangis dalam hati Aisyah. Ya Allah, kenapa ayahku yang jadi diperban ya Allah? Kenapa ini, ada apa ini? Kemudian dia tanya lagi sama suster, Suster, kenapa ayahku diperban matanya? dibisikin sama susternya, Aisyah, kamu harus sabar ya nak. Hari ini kamu bisa melihat nak. Yang kamu gunakan adalah mata ayahmu nak. Maka mulai hari ini ayahmu tidak bisa melihat, kamu yang bisa melihat nak. Nangis Aisyah teman-teman. Ayah, Dipeluk ayahnya, hampir jatuh dari kursi roda teman-teman. ayah kenapa jadi begini ayah? Ayah, sebenarnya ayah nggak apa-apa, nggak bisa melihat. Asalkan ayah bisa melihat. Ayah kenapa begini? Apa kata ayahnya teman-teman? Nah Aisyah anakku, aku sudah pernah janji kepadamu nak, bahwa suatu hari nanti kamu akan bisa melihat anakku. Maka hari itu doa ayah dikabulkan sama Allah nak. Ayah sudah tua nak, ayah tidak apa-apa, tidak bisa melihat. Yang penting Aisyah sekarang bisa melihat nak. Dan mulai hari ini Aisyah tidak akan dikatakan anak yang buta nak, karena Aisyah sudah punya mata. Ayah tidak apa-apa nak, ayah sudah cukup melihat indahnya dunia. Dan ayah cukup nak untuk membuat dosa mata ayah. Hari ini mata itu aku titipkan kepadamu nak, tolong dijaga mata ayah nak. Nangis teman-teman Aisyah memeluk ayahnya. Semenjak hari itu teman-teman, ayahnya tidak bisa melihat, Aisyah bisa melihat. Maka gantian teman-teman, mulai hari itu Aisyah yang merawat ayahnya yang tidak punya mata teman-teman. Aisyah anak yang soleh. Aisyah setiap hari ngaji bersama ayahnya teman-teman. Karena ayahnya adalah penghafal Quran. Walaupun matanya tidak bisa melihat, ayahnya tetap bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mulai hari itu Aisyah terus belajar membaca ayat suci Al-Quran sama ayahnya. Dan berkat doa anak yang soleh-solehah ini teman-teman, Aisyah diberikan jodoh oleh Allah, laki-laki yang baik, laki-laki menghafal Quran juga.
Maka sejak hari itu teman-teman mereka bernikah hidup bahagia. Alhamdulillah. Berkat doa siapa? Doa anak-anak penghafal Al-Quran. Berkat doa orang penghafal Al-Quran. Semuanya doanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka teman-teman, Kak Yudi berharap kita semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak penghafal Al-Quran. Kita bisa mendoakan ayah dan ibu kita, kita bisa membahagiakan ayah dan ibu kita. Ya, hari ini teman-teman, kita bahagia nggak di sekolah? Kita bahagia nggak di sekolah? Kita bahagia, kita bisa bercanda dengan teman kita, ya, kita bisa guyon-guyon dengan teman kita, ya. Tapi apa teman-teman? Di tengah kebahagiaan kita, siang hari seperti ini panas teman-teman. Bayangkan teman-teman, hari ini ayah dan ibu kalian sedang di hutan, ayah dan ibu kalian sedang di kebun, ayah kalian sedang mengayuh gerobaknya di panas-panasan di sana. Ya, betul apa enggak? Betul. Ayah kita berjuang bekerja untuk kita hari ini teman-teman. Kita bisa berteduh, kita bisa pakai kipas angin, tapi ayah kita tidak teman-teman. Dia panas-panasan di aspalnya Allah, di tengah jalan dia dorong gerobaknya untuk jualan. Ya. Hari ini teman-teman, Kak Yudi pengen tanya deh, siapa yang sayang sama ayahnya hari ini? Wah, hebat. Siapa yang sayang ibunya hari ini? Wih, keren. Teman-teman, Kak Yudi pengen ngajak kita semua untuk sekali lagi kita berdoa untuk ayah dan ibu kita, ya. Kenapa kita tidak hafal Al-Quran? Kenapa kita sulit? Kak, aku sudah 1 tahun belajar membaca Quran tapi gak hafal. Mungkin kita lupa teman-teman, ya. Mungkin kita lupa teman-teman. Lupa apa? Lupa untuk minta doa sama ayah dan ibu. Kita lupa pulang sekolah, kita lupa tidak minta doa ayah dan ibu. Makanya selama 1 tahun kita belajar membaca Al-Quran, kita belum hafal. Ya, hari ini nanti kita minta doa sama ayah dan ibu, ya teman-teman, ya. Kalau ketemu ayah, ketemu ibu, langsung salim sama ayah ibu. Bu, aku minta maaf. Ibu, aku tolong didoakan ibu. Ayah, aku tolong didoakan ayah. Aku pengen jadi anak penghafal Quran ayah. Aku pengen mempersembahkan mahkota untuk ayah dan ibu nanti di surga. Doakan aku ayah. Ya, mungkin kita selama ini lupa teman-teman, ya. Hari ini Kak Yudi ingatkan lagi ya teman-teman. Buat siapa? Buat kalian yang hebat, juga buat Kak Yudi teman-teman. Ya, sekali lagi mumpung ayah dan ibu kita masih hidup, ayah dan ibu kita masih bisa mendoakan kita. Ya, hari ini teman-teman sekali lagi kita doakan ayah dan ibu kita, ya. Sebelum kita nanti minta didoakan mereka, kita dulu mendoakan ayah dan ibu. Ya, boleh teman-teman, tangannya diangkat, ambil sikap berdoa. Nanti Kak Yudi bimbing kalian berdoa. Kita doakan ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita